Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanti Nurhayati dengan NPM 242151111142. Saya berasal dari kelas 2024T dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya membuat video pembahasan mengenai persamaan linear satu variabel untuk bisa memenuhi salah satu syarat tugas dari training software. Selanjutnya, di sini ada latar belakang dari persamaan linear satu variabel. Jadi, persamaan linear satu variabel ini merupakan sebuah konsep dasar dalam matematika yang memiliki bidang ilmu, termasuk fisika, ekonomi, teknik, dan sains sosial, menurut dari M. Yusuf et al. 2022. Adapun persamaan linear ini membantu dalam menemukan hubungan antara variabel-variabel yang terlihat dalam masalah, sehingga memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan yang tepat. Maka diperlukanlah penjelasan yang jelas dan langkah-langkah praktis dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Selain itu, terdapat asumsi bahwa penguasaan keterampilan matematika tidak hanya melibatkan kemampuan teknik atau seperti perhitungan, tetapi juga pemahaman konseptual yang mendalam. Oleh karena itu, pendidikan matematika saat ini menekankan pentingnya berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan untuk bisa menyelesaikan persoalan dalam matematika atau dalam konteks nyata. Selanjutnya di sini rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu apa yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Ada juga apa saja penerapan nyata dari persamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan-tujuan dalam video kali ini yaitu untuk memberikan pemahaman tentang konsep dasar persamaan linear satu variabel, kemudian untuk menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel, dan untuk bisa mengidentifikasi dan mendemonstrasikan penerapan persamaan linear satu variabel pada situasi yang nyata. Selanjutnya, pengertian dari sistem persamaan linear satu variabel. Di sini, persamaan linear satu variabel ialah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Menurut Apriani 2008. Jadi di sini tanda PLSP ini punya tanda terbuka, disebut juga kalimat terbuka, yaitu dengan memiliki tanda sama dengan. Contohnya yang A, X tambah 24 sama dengan 20. Dan B, 7X kurangi 14 sama dengan 28. Kemudian di sini ada bentuk umum dari PLSP atau persamaan linear satu variabel sebagai berikut, yaitu AX tambah B sama dengan C. Keterangannya di sini teman-teman. Untuk A sendiri, A dan B ini merupakan koefisien. Sedangkan untuk yang C ini merupakan konstanta dan X di sini adalah sebuah variabel atau huruf. Contohnya ada A, Y tambah 5 sama dengan 20, dan B, 2X tambah 6 sama dengan 11, dan contoh yang ketiga adalah 3X sama dengan 18. Ini merupakan salah satu contoh dari PLSP. Selanjutnya, untuk bisa menentukan bentuk setara persamaan linear, yaitu dengan cara ruas yang kiri dan ruas yang kanan dapat ditambahkan atau dikurangi bilangan yang sama. Kemudian ruas kiri atau ruas kanan itu bisa dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama juga. Nah, dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel, intinya teman-teman bisa menambahkan kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Jadi yang memiliki jenis atau huruf yang sama. Kemudian mengalihkan kedua ruas persamaan dengan yang sama dan menggunakan lawan dan kebalikan bilangan untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel.
Selanjutnya di sini teman-teman contoh dari persamaan linear satu variabel. Nah, untuk yang pertama contohnya di sini ada 2x tambah 4 sama dengan 16. Jadi teman-teman di sini akan menambahkan ruas kiri tambah 2 dan ruas kanan juga ditambah 2. Yaitu menjadi 2x tambah 4, kemudian ditambah 2 sama dengan 16 ditambah 2. Jadi sama-sama ya ditambah dengan bilangan yang sama yaitu 2. Menjadi 2x tambah 4 tambah 2 itu 6, 2x tambah 6, kemudian sama dengan 16 tambah 2 itu 18, kemudian 2x tambah 6 sama 18. Nah, 6 di sini teman-teman bisa pindah ruaskan dari asalnya penjumlahan itu menjadi berubah tanda ya menjadi kurang. Kemudian 2x sama dengan 18 kurangi 6 itu menjadi 2x sama dengan 12. X menjadi 6, itu dari 12 dibagi 2. Selanjutnya contoh yang kedua, di sini ada min 4 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, dari kedua ruas ini teman-teman mengalihkan sama-sama dikali 2. Jadi yang kiri dikali 2, yang kanan juga dikali 2, sama-sama dikali 2. Yaitu menjadi 2 dikali min 4y tambah 2 sama dengan 2 dikali 5. Hasilnya 2 kali min 4y, jadi dikali air mancur ya, 2 kali 4y sama dengan min 8y, 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 5 itu 10. Nah, di sini selanjutnya min 8y tambah 4 sama dengan 10 menjadi min 8y, 4-nya pindah ruas menjadi menjadi 10 kurangi 4. 10 kurangi 4 itu 6, kemudian 8 min 8y, 8y ini pindah ruas menjadi positif ya, menjadi 6 per 8. Nah, 6 per 8. Selanjutnya di sini ada model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear satu variabel. Tadi kan sudah kita bahas mengenai soal-soal dari persamaan linear satu variabel. Berikut ini kita bahas mengenai model matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan teman-teman. Yang pertama ini, teman-teman bisa mengubah masalah ke dalam model matematika yang berbentuk persamaan linear satu variabel. Dan teman-teman juga bisa menyelesaikan model matematika suatu masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel dengan menggunakan metode yang cocok juga. Contohnya ada dua contoh di sini teman-teman. Contoh yang pertama yang bisa kita implementasikan mengenai persamaan linear satu variabel. Untuk yang pertama ini, di sini ada ibu membeli 5 buah apel. Kemudian ibu ini membeli lagi X buah apel. Jadi belum diketahui ya berapa buah apel selanjutnya. Nah, jika jumlah apelnya sekarang 13 buah, maka hitunglah nilai X atau berapa buah apel yang kemudian ibu tadi beli yang belum diketahui. Nah, di sini kita jawab. Jadi kita memisahkan X tersebut. Jadi misalkan X tersebut itu adalah jumlah apa yang kita beli atau ibu beli. Maka diperolehlah sebagai berikut. Jadi diperoleh matematikanya seperti berikut teman-teman. Kita ubah menjadi persamaan linear satu variabel ya. 5-nya tadi 5 buah apel yang pertama, kemudian ditambah X yang belum diketahui, dan hasilnya yang sudah diketahui yaitu 13. Menjadi X sama dengan 5 ini pindah sini menjadi min 5, menjadi X sama dengan 13 kurangi 5 yaitu 8. Nah, jadi hasilnya apel yang ibu beli kedua itu adalah 8. Selanjutnya teman-teman, contoh kedua ini kita pakai kembali yaitu Yanti membeli 3 buah buku. Nah, uang yang Yanti gunakan itu adalah 20.000 dan dia mendapatkan kembaliannya itu 2.000. Maka berapakah harga satuan buah buku tersebut? Nah, di sini teman-teman kita memisahkan kembali bahwasannya cerita tadi ke dalam pemisahan X. Bisa variabelnya bebas, namun saya di sini menggunakan X supaya mudah. Nah, jawabnya misalkan harga satu buah buku itu adalah X. Maka diperolehlah model matematikanya sebagai berikut. Yang pertama ini ibu kan tadi membeli 3 buah buku. Maka di sini bukunya kita misalkan 3X kemudian ditambah
kembaliannya itu ada 2.000, maka ditambah 2.000 dan hasilnya itu harus 20.000. Uang awalnya itu 20.000. Ini model matematikanya. Kemudian kita operasikan 3x sama dengan 20.000 ini. Pindah ruas dari yang 2.000 menjadi min. 20.000 ini dikurangi 2.000 menjadi 18.000 ya. 3x sama dengan 18.000. Nah, terakhir ini 3x ini harusnya 3. Tidak ada ya, ini x sama dengan 18.000 dibagi 3 menjadi 6.000. Nah, di sini kita bisa dapatkan jawaban akhirnya bahwasanya harga satuan bukunya itu yang dibeli Yanti itu adalah 6.000 per buku, begitu. Jadi harga satuan buku yang dibeli Yanti adalah Rp6.000 per buku. Nah, dan simpulan yang bisa saya sampaikan pada video pembahasan mengenai materi persamaan linear satu variabel adalah bahwasanya berdasarkan analisa di atas, maka penyelesaian dari PLSP ini, persamaan linear satu variabel, bisa dilakukan ya dengan melalui langkah-langkah sederhana seperti memindahkan suku-suku yang diketahui dan membagi dengan koefisien variabel, di mana konsep ini memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti tadi ya, menghitung harga barang, memecahkan masalah, keuangan, dan juga bisa memprediksi dari hasil sebuah proses. Maka ada saran sedikit bahwasanya bagi siswa atau pembaca yang baru saja mempelajari persamaan linear satu variabel, disarankan ya buat teman-teman semuanya untuk bisa memperbanyak lagi latihan soal supaya terbiasa dengan berbagai bentuk persamaan. Soal-soal dengan tingkat kesulitan yang bervariasi akan membantu meningkatkan pemahaman dan ketangkasan dalam menyelesaikan persamaan, sehingga bisa diaplikasikan di kemudian hari dalam kehidupan yang nyata. Dengan demikian, pemahaman dasar tentang persamaan linear satu variabel ini dapat menjadi fondasi yang kuat dan lebih baik lagi dalam mempelajari konsep matematika yang akan dituju atau dicapai nanti di masa yang akan datang. Nah, di sini dalam pembahasan video kali ini saya mengambil sumber dari Jurnal Pendidikan Matematika. Dan itu dia yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata demi kata. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.